Pagi ini, kamu bangun jam berapa? Jam 6? Jam 7? Coba ingat-ingat. Setelah alarm berbunyi, apa yang pertama kali kamu lakukan? Kebanyakan dari kita akan bilang, ya, sikat gigi, mandi, sarapan. Tapi tunggu, apa yang benar-benar pertama kali kamu lakukan? Ambil HP, scroll Instagram atau TikTok, baca WhatsApp, scroll lagi, terus scroll, dan tanpa sadar, 30 menit sudah berlalu. Kamu bahkan belum keluar dari kasur. Kenapa ini terjadi? Kenapa kita melakukan hal-hal yang bahkan kita sendiri nggak sadar kita lakukan? Hari ini, aku mau ngomong tentang sesuatu yang mungkin agak menggelitik. Tentang fakta bahwa 90% dari hidupmu kamu jalani tanpa kamu sadar. Bayangkan, kamu lagi nyetir mobil dari rumah ke kantor. Rute yang sama, tiap hari, selama bertahun-tahun. Pernah nggak? Kamu tiba-tiba sadar, udah sampai di kantor, tapi kamu nggak ingat gimana perjalanannya tadi. Lampu merah mana yang kamu lewati? Jalan mana yang kamu ambil? Otak kamu bekerja dalam mode autopilot. Dan yang mengejutkan adalah, nggak cuma waktu nyetir. Hampir seluruh hidup kita berjalan seperti ini. Penelitian dari Duke University menunjukkan bahwa 45% dari tindakan kita sehari-hari adalah kebiasaan. Bukan keputusan sadar. Kebiasaan. Tapi, aku rasa angka itu terlalu kecil. Menurut riset neuroscience terbaru, ada kemungkinan angka sebenarnya jauh lebih besar. 90%. 90% dari apa yang kamu lakukan hari ini, kamu lakukan tanpa mikir panjang. Tanpa sadar, otomatis, kamu buka HP, kamu scroll, kamu makan, kamu ngeluh, kamu marah, kamu khawatir, semuanya otomatis. Mari kita lihat contoh yang lebih konkret. Contoh pertama, smartphone. Berapa kali kamu buka HP dalam sehari? Penelitian bilang, rata-rata orang buka HP 96 kali sehari. Itu sekali tiap 10 menit selama kamu bangun. Pertanyaannya, kenapa otak kita suka banget sama autopilot? Jawabannya sederhana, untuk menghemat energi. Otak kamu cuma 2% dari berat tubuh, tapi mengonsumsi 20% dari total energi tubuh. Otak kamu adalah organ yang paling boros energi. Jadi, untuk bertahan hidup, otak punya strategi. Bikin sebanyak mungkin tindakan jadi otomatis. Pikir itu capek. Ambil keputusan itu capek. Lebih hemat energi kalau semua bisa jalan otomatis. Makanya, otak kamu lebih suka kebiasaan lama daripada keputusan baru, reaksi otomatis daripada respons yang dipikirkan, zona nyaman daripada hal-hal yang menantang. Ini mekanisme survival yang sebenarnya bagus. Tapi di zaman modern, mekanisme ini justru jadi masalah. Karena hidup kamu jadi berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa kesadaran. Bayangin, kamu naik pesawat. Pilot nyalain autopilot. Pesawat terbang sendiri,
Tapi ada masalah, autopilotnya rusak. Pesawat terbang ke arah yang salah, dan pilotnya tidur. Itu yang terjadi dengan hidup kita. Kita nyalain autopilot, kebiasaan-kebiasaan lama yang nyetir hidup kita. Dan kita tidur, nggak sadar. Akibatnya, kita bangun di tempat yang nggak kita inginkan. Kita punya kebiasaan yang merusak tanpa sadar. Kenapa? Kita stres karena hidup terasa nggak terkendali. Kita merasa stuck, tapi nggak tahu kenapa. Contoh lain, kamu pengen hidup sehat, tapi tiap hari makan gorengan karena ya udah kebiasaan. Kamu pengen nabung, tapi tiap gajian entah kemana aja duitnya habis. Kok bisa ya? Kamu pengen relationship yang sehat, tapi tiap bertengkar kamu selalu reaktif, nggak pernah pause, nggak pernah mikir dulu. Dan yang paling menyakitkan, kamu nggak tahu kenapa hidupmu terasa hambar, terasa seperti nggak progres, seperti hidup yang sama berulang terus. Tapi ada kabar baik. Satu momen kesadaran kecil bisa jadi awal perubahan besar. Ceritanya dimulai dari satu pertanyaan sederhana. Tunggu, kenapa aku melakukan ini? Misalnya, tunggu, kenapa aku buka Instagram lagi? Aku kan baru aja nutup 5 menit yang lalu. Tunggu, kenapa aku langsung marah? Apa yang sebenarnya aku rasakan? Tunggu, kenapa aku beli ini? Apa aku benar-benar butuh? Momen tunggu itu adalah momen kesadaran. Dan penelitian menunjukkan, sekali kamu sadar, kamu punya pilihan. Sekali kamu punya pilihan, kamu bisa mulai mengubah kebiasaan. Tanya, aku beli ini karena butuh atau karena pengen aja? Tunggu 24 jam sebelum beli. Kelihatannya sepele. Memang sepele. Tapi dampaknya luar biasa. James Clear dalam bukunya Atomic Habits bilang, "You don't rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems." Kamu nggak naik ke level tujuanmu. Kamu turun ke level sistem kebiasaanmu. Artinya perubahan besar dimulai dari perubahan sistem kecil. Kalau kamu bisa sadar 1% lebih banyak hari ini dibanding kemarin, dalam setahun kamu akan 37 kali lebih sadar. Kalau kamu bisa pause 1 detik sebelum buka HP, lama-lama kamu bisa pause sebelum ambil keputusan besar. Kalau kamu bisa sadar kenapa kamu makan, lama-lama kamu bisa sadar kenapa kamu memilih pasangan hidup. Contoh nyata. Dila, temen aku, dulu tiap pagi langsung buka Instagram. Dia sadar ini kebiasaan yang nggak sehat. Dia mulai dengan satu perubahan kecil, taruh HP di luar kamar. Hasilnya, dia jadi bangun dengan lebih tenang, punya waktu buat mikir apa yang mau dia capai hari itu. Dari situ dia mulai sadar dengan kebiasaan-kebiasaan lain. Cara dia makan, cara dia bereaksi sama orang lain, cara dia menghabiskan waktu. Dalam 6 bulan, hidupnya berubah total. Bukan karena perubahan besar, tapi karena kesadaran kecil yang konsisten. Tapi aku mau jujur sama kamu. Ini nggak gampang. Otak kamu akan melawan. Kebiasaan lama akan terasa lebih nyaman. Kamu akan lupa. Kamu akan balik ke autopilot berkali-kali. Dan itu normal. Yang penting bukan kesempurnaan. Yang penting adalah awareness. Tiap kali kamu sadar, oh, aku balik ke autopilot lagi, itu adalah kemenangan. Karena sadar adalah langkah pertama. Jangan judge diri sendiri. Jangan bilang, aku gagal lagi. Bilang aja, oh menarik, aku balik ke kebiasaan lama. Sekarang, aku mau coba yang berbeda. Sebelum kita ke bagian penutup, aku mau kamu pause sebentar. Tanya diri kamu. Pertama, berapa persen hidupmu yang benar-benar kamu pilih? Bukan yang kamu lakukan karena kebiasaan, bukan yang kamu lakukan karena ekspektasi orang lain, tapi yang benar-benar kamu pilih dengan sadar.
Kedua, kebiasaan apa yang paling sering kamu lakukan tanpa sadar? Buka HP tanpa tujuan, makan tanpa perhatian, marah tanpa mikir dulu. Itulah perbedaannya. Hidup dengan kesadaran penuh. Kamu punya pilihan hari ini. Kamu bisa terus hidup dalam autopilot, biarkan kebiasaan lama yang nyetir hidupmu. Bangun besok dengan rutinitas yang sama, reaktif yang sama, keputusan yang sama. Atau kamu bisa mulai dengan satu momen kesadaran kecil. Satu pause, satu pertanyaan. Tunggu, kenapa aku melakukan ini? Ingat, kalau kamu nggak ambil kendali, kebiasaan lamamu yang akan terus menyetir hidupmu. Kesadaran kecil hari ini bisa jadi belokan besar dalam hidupmu. Kamu nggak perlu sempurna. Kamu cuma perlu mulai. Jadi, apa yang akan kamu pilih? Apakah kamu akan terus hidup 90% tanpa sadar? Atau mulai hari ini, kamu akan memilih untuk hidup dengan lebih sadar. Pilihan ada di tanganmu, dan pilihan itu dimulai sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan, dan ingat, setiap momen adalah kesempatan baru untuk sadar.